Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, kalau kita ditanya siapa orang yang memiliki kehormatan, siapa orang yang terhormat, mulia, pasti manusia akan jawab adalah sosok yang memiliki jabatan, sosok yang memiliki harta, sehingga ada istilah di masyarakat kita, kelompok yang termarginalkan. Tentu termarginalkan artinya mereka dari sisi harta sudut pandangnya. Itulah kehormatan yang dipandang oleh seseorang. Kalau bahasa bapak-bapak pensiunan di komplek, kalau ngobrol, dia bilang, gimana Pak anak-anaknya? Alhamdulillah anak saya sudah jadi orang. Jadi ada anaknya yang belum jadi orang, belum ganti kulit mas. Kalau ular namanya apa Pak? Melungsungi kata orang Jawa mas. Begitulah memandang kehormatan itu. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika Allah mengujinya, kemudian melapangkan rezekinya, maka dia akan bilang Allah baik ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah menguji dia dengan rezeki yang sempit, maka dia bilang Allah nggak adil. Begitulah sudut pandang sebuah kehormatan dan kemuliaan. Pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau bilang, hari itu ada seorang lelaki yang lewat di hadapan Rasulullah SAW dan ada beberapa sahabat di sekitarnya. Laki-laki ini orang bilang itu tadi, kalau bapak pensiunan tadi. Laki ini udah jadi orang gitu ya. Sukses. Bahasa umumnya sukses. Rasulullah SAW ingin menguji para sahabat. Lalu beliau mengatakan, ma taquluna fi hadzal rajul? Bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki itu? Jadi orang ini. Mereka mengatakan, hadza min asyrafin nas. Ini orang-orang yang paling beruntung ini. Dia orang yang paling mulia. Hariyun in khataba an yukhtab. Kalau dia ini minang anaknya orang, pasti diterima. Wa in syafa'a an yusaffa. Kalau minta tolong orang akan berebut untuk menolong dia. Wa in qala yusma' qauluh. Kalau dia bicara, semua orang akan mendengar. Jadi pandangan ini bukan hanya masa Gen Z saja, bukan ya. Bukan masa sekarang. Dari zaman Nabi sudah begitu stylenya memang. Lalu nggak lama, kata Sahal bin Sa'ad, muncul laki-laki yang katanya tadi belum jadi orang gitu ya. Berlawanan, subhanallah, muncul di depan mereka. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, kalau yang ini gimana? Mereka bilang, hadza min fuqara'il muslimin. Ini masyarakat termarginalkan. Masyarakat miskin ini. Gak beruntung dia ini.
Dia ini hariyun in khatab la yuhtam. Kalau minang anaknya orang nggak diterima dia. Mau kasih makan apa anak orang? Ya. In syafa'a la yusaffa. Kalau minta tolong, siapa yang mau bantu? Teriak sendiri dia di tengah jalan. Gak ada yang bantu. Wa in takallama la yusma. Kalau dia ngomong, siapa yang mau dengerin? Ngomong sendiri dia. Akhirnya orang bilang, stres dikasihan ya, karena miskin kali ya. Ini mindset memang begitu manusia ya. Lalu Rasulullah SAW ingin membongkar mindset yang salah itu. Beliau berkata, lahadha khairun min mil'il ard. Ini yang kata orang belum jadi orang, termarginalkan. Dia ini jauh lebih mulia dari kekayaan dunia semuanya. Jadi pandangan menilai kemuliaan itu dengan harta, dengan jabatan, itu pandangan yang sangat hina dan rendah ternyata. Subhanallah. Ini satu contoh kasus yang nyata. Ini di zaman Nabi SAW. Bagaimana dengan zaman yang lain? Bagaimana dengan masa jahiliyah? Sama. Mereka Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf melihat Rasulullah SAW ini kalau duduk, kerap kali duduk dengan para sahabat yang miskin. Sehingga Rasulullah SAW selalu direndahkan. Kok kumpulannya dengan orang-orang miskin gitu. Katanya orang yang terhormat. Kok tongkrongannya sama orang-orang miskin. Lalu Allah menurunkan ayat di surat Al-Kahfi itu. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir nafsaka. Sabarlah dirimu. Artinya tetaplah kamu bergaul dengan mereka. Duduklah sama mereka. Siapa? Orang-orang yang hanya menginginkan karunia ridha rahmat dari Allah semata. Wala ta'du 'ainak. Kedua matamu jangan kamu palingkan dari mereka. Maksudnya jangan tinggalkan mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Kalau kamu meninggalkan orang-orang ini, berarti memang yang kamu harapkan itu adalah dunia. Bergaul sama mereka. Penyair Arab bilang, Ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu. Saya melihat orang ini, manusia ini banyak cenderung duduk, nongkrong, bergaul, komunikasi dengan siapa? Orang-orang yang punya harta. Wa anhun nasu qad malu ila man laisa indahu malu. Dan saya melihat pula manusia ini pada meninggalkan rame-rame si fulan. Kenapa? Karena si fulan sudah nggak punya harta lagi. Begitulah seterusnya pandangan kotor manusia. Ketika memandang kehormatan itu adalah harta. Jadi di surat Asy-Syams ini pada ayat yang ke-10 Allah menjelaskan siapa orang yang hina sebetulnya dan siapa orang yang terhormat sebetulnya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan dan amal soleh. Wa qad khaba man dassaha. Nah ini yang kedua. Sungguh merugi, terhina, berada dalam keburukan dan kehinaan
Siapa? Seseorang yang menempatkan dirinya dalam kehinaan. Siapa maksudnya? Yaitu mereka yang hidupnya tenggelam dalam maksiat, jauh dari hukum Allah, jauh dari aturan Allah dan Rasulnya. Hidup dengan komando hawa nafsunya dia. Hidup dengan kendali dari hawa nafsunya dia. Masa bodoh dia dengan aturan Allah. Masa bodoh dia dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh. Kok repot banget nih hidup? Emang lu doang yang bener? Ini kok lu doang yang bener ya? Semuanya haram, semuanya kakak boleh. Sebetulnya dibalik juga gampang gitu loh. Terus orang suruh ngikut gaya lu siapa? Kan gitu kan? Tinggal kita balik aja sebetulnya sih. Jadi inilah manusia-manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Walaupun dia dalam posisi dunia, mungkin posisi dunia dia orang bilang beruntung dan sukses. Punya jabatan. Tapi ketika dia hidup di bawah kendali hawa nafsu dia, hidup di bawah kendali setan yang membisikkan pada jiwanya dia, yang dia katakan, ini kata hati gue, bukan kata lo. Inilah sebetulnya manusia-manusia yang hina, kata Allah. Wa qad khaba man dassa, khaba khasir, rugi, binasa. Dassa itu menghinakan dirinya, merusak dirinya, menempatkan dirinya dalam kebinasaan dan kehinaan. Dengan apa? Bukan dengan kemiskinan, bukan. Tapi dengan posisi dia jauh dari aturan Allah. Kisah yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yatakallamu fil mahdi illa thalath. Gak ada ceritanya bayi orok bisa ngomong, kecuali ada 3 bayi dalam sejarah yang bisa ngomong. Ada 3 orok yang bisa ngomong dalam sejarah. Yang pertama adalah bayi siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua, bayi dari siapa? Seorang pendeta yang yang terjebak dalam perbuatan keji hina. Yang ketiga adalah bayi yang digendong oleh seorang ibu, kata Rasulullah SAW. Kejadian ini semua jauh sebelum Rasulullah SAW lahir, yang disebut dengan istilah keturunan Israel, Bani Israel. Kisah yang ketiga, bayi yang digendong seorang ibu. Lalu hari itu melihat seorang lelaki sukses, penampilan, kendaraan. Lalu sang ibu bilang sambil gendong si bayi, semoga anakku nanti kayak dia. Kan gitu umumnya ya. Lalu si bayi ini bisa ngomong, ya Allah jangan jadikan diriku kayak dia. Di kesempatan lain, ibu ini melihat sosok perempuan yang diseret oleh warga, lalu dikebukin oleh orang kampung. Lalu si ibu ini bilang, semoga anakku jangan seperti dia. Lalu si bayi ini bicara lagi, ya Allah jadikan aku seperti dia. Waktu berlalu, bayi ini pun sudah dewasa, dan dia kembali menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Ini bukan cerita bohong loh. Ini Rasul SAW yang cerita di dalam riwayat Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih, valid. Si bayi yang udah dewasa ini akhirnya cerita, dahulu laki-laki yang sukses dan engkau mengatakan semoga aku jadi seperti dia, lalu aku bilang
Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Sebetulnya laki-laki itu adalah laki-laki yang hina di hadapan Allah. Dia tidak ada kepatuhan, ketaatan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Adapun perempuan yang diseret, digebukin warga, lalu engkau berdoa semoga aku jangan seperti dia, dan aku bilang semoga aku seperti dia. Sebetulnya dia adalah wanita mulia yang dituduh berbuat zina. Padahal dia adalah wanita mulia. Begitulah sepanjang masa nanti. Orang yang hatinya jauh dari ketaatan dan kepatuhan, maka pasti hatinya akan dipenuhi dengan harta benda. Ketika hati jauh dari Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, pasti yang datang adalah cinta dengan dunia. Pasti itu. Gak mungkin hatinya kosong, polos nih orang, gak ada. Kalau gak diisi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan diisi dengan kecintaan terhadap dunia. Saat itu dia akan memandang semua dengan apa yang dia cintai. Kalau cintanya dunia, ya dia memandang sukses itu adalah dunia. Sehingga dari anak kecil TK pun didorong nanti gede cita-cita jadi apa. Mesti sesuai dengan yang dicintai oleh bapaknya. Jadi inilah manusia menilai, tapi pandangan Islam tidak. Bahwa kemuliaan itu bukan dengan keturunan. Fa'idha nufikha fis-suri fala ansaba yauma idzin. Ketika sangkakala itu ditiup, maka hari itu tidak berlaku lagi nasab dan keturunan seseorang. Ya Fatimah, salini mimma lima syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah kamu harta sesukamu. Tapi saya tidak akan bisa menolong kamu sedikit pun di akhirat nanti. Rasulullah SAW ingin menekankan bahwa nasab tidak akan berlaku bagi seseorang. Bukan tolak ukur kemuliaan dia. Sehingga orang yang punya nasab tinggi dikatakan dia layak untuk menggunakan surban 5 meter di kepalanya. Kan gitu? Tidak. Begitu pula orang yang punya jabatan tinggi, apakah dia layak dikatakan sebagai orang yang terhormat? Tidak. Raja Namrud, Raja Fir'aun, toh binasa. Para sesepuh-sesepuhnya yang di Mekah juga binasa kok. Mereka yang menganggap kekayaan itu tolak ukur kesuksesan, Qarun juga dibinasakan. Mereka yang menganggap kekuatan fisik dia karena dia rajin olahraga, menjaga makanan, nge-gym dan sebagainya. Anda lupa ya bahwa ada orang yang fisiknya tidak ada sepanjang sejarah sampai kiamat kayak mereka. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan manusia seperti orang-orang ini. Kaum apa? Kaum 'Ad. Allah binasakan dan Allah hancurkan mereka dalam rumah mereka masing-masing. Jadi kemuliaan itu bukan dengan itu. Makanya Allah bilang qad khaba man dassaha. Jadi kalau kita melihat si fulan sholatnya bolong-bolong, punya jabatan mas, kaya, fahamilah bahwa dia manusia yang paling hina sebetulnya. Kita melihat si fulan itu kalau dalam hadis disebut dengan istilah misik. Tahu misik mas? Misik itu kalau bahasa isyarat kita, ini orang gini loh mas. Maksudnya apa? Pelit, misik. Dicengkram tuh hartanya. Sebetulnya dia orang yang menghinakan dirinya sendiri. Orang yang gak puasa Ramadan, dia menghinakan sendiri. Dia punya kemampuan, harta, mobil dia bisa beli ini. Listrik pun sebagai mobil yang fashion aja dia punya. Ya.
Tapi ketika disuruh haji, jawabannya apa? Belum siap dan belum ada panggilan, Mas. Emang Muhammad bin Salman ponakan lo apa? Kan gitu kan. Belum ada panggilan katanya. Emang temenmu SD apa Muhammad bin Salman? Ya. Ini orang yang hina. Maksiat, riba, main judi, khamar, perempuan. Yang perempuan juga suka gonta-ganti laki. Yang perempuan membuka auratnya. Ini bukan manusia yang mulia. Ini adalah orang yang hina. Syirik kepada Allah, hatinya digantungkan kepada selain Allah. Meminta berharap kepada selain Allah. Meyakini kebaikan, keberkahan selain Allah. Ini orang hina ini. Jadi yang mulia siapa? Yang mulia adalah qad aflaha man zakkaha. Dia yang tauhid, taat, jauhi maksiat, ini mulia. Walaupun dia secara nasab dia nggak punya darah yang biru, darah dia merah biasa, Mas. Seperti Bilal bin Rabah. Apakah nasabnya beliau berkilau? Tidak. Ya, tidak. Begitu pula banyak mereka. Banyak para ulama yang nasabnya nggak berkilau. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmidzi bukan orang Arab. Imam Ibnu Majah bukan orang Arab. Imam Nasai bukan orang Arab. Siapa lagi? Imam Abu Dawud juga. Ini imam-imam hadis bukan orang Arab yang memiliki. Kalau toh memang keturunan Arab tapi mereka bukan yang berkilau. Banyak para sahabat, para ulama. Dan para sahabat banyak yang miskin. Banyak sekali mereka yang miskin. Tapi mereka mulia. Mulia sekali. Bilal sendalnya aja sudah di surga jemaah. Bayangin. Ex budak loh. Begitulah seterusnya. Sadar mereka akan itu semua. Jadi ini adalah satu ayat yang luar biasa menggambarkan kepada kita. Bahwa kemuliaan itu bagi orang yang beriman. Patuh taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menyebutkan contohnya di sini. Di ayat yang 11 sampai di bawahnya. Ayat 15 di surat Asy-Syams. Kadzabat Tsamudu, kaum Tsamud itu mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak ada kepatuhan, ketaatan. Sudah. Semaunya sendiri dikendalikan dengan hawa nafsu. Sehingga hukum Allah dan Rasulnya ditolak. Ya. Hukum Allah dan Rasulnya ditolak. Bitaqwaha. Kenapa kok bisa dia menolak hukum? Bitaqwaha. Ya karena memang dia orang kotor. Hatinya udah rusak, kotor Mas. Sehingga dikasih yang suci itu nggak mau dia. Jadi terkadang orang-orang, sebagian mereka yang tinggal di wilayah tertentu itu sepertinya di Pakistan, Bangladesh. Mereka sebetulnya tahu kalau badannya itu bau jemaah. Tahu mereka, badannya bau. Luar biasa baunya. Tahu dia kalau badannya itu bau. Tapi karena itu sudah apanya? Stylenya dia, jadi nganggap dia biasa. Sampai ketika ada satu orang negor dia, ya mohon maaf, kita di sini nggak kuat dengan bau badan itu. Oh, kalian nggak kuat bau badan saya? Enggak. Oh ya sudah, mulai besok kamu nggak akan mencium bau nggak enak lagi. Loh, sadar loh. Tapi kenapa nggak mau merubah?
Dia nganggap apa? Itu udah biasa aja, Mas. Sama, bitaqwaha, karena sikap dia selama ini yang maksiat, yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Larangan malah dia kerjakan, jadi biasa. Akhirnya mendustakan hukum itu bagi dia hal yang apa? Yang biasa, lumrah. Seorang anak SMA berangkat sekolah, naik motor, pakai roknya, kemudian dia duduk di motornya ngengkang. Akhirnya roknya ya terbuka lebar, sehingga paha dia itu terbuka sampai, mohon maaf, sampai selangkangannya dia. Saya lewat, saya deketin, saya tegur lah. Saya bilang, Mbak, itu kamu tutupin itu dirimu. Dilihatin semua orang kamu. Apa jawabannya? Biarin aja sih, kenapa sih? Lo aja yang, lo. Sama tadi kayak orang Pakistan, Bangladesh. Oh bau kamu ya? Lo kan kita gergeten, Mas. Ya. Subhanallah. Seorang sales dari perusahaan apa? Asuransi. Telepon saya, nggak tahu, biasalah nomor kan nggak karuan sudah. Nawarin produk asuransi begini dan begitu. Saya bilang saya nggak minat, Mas. Ngotot dia. Kalau boleh tahu Pak, bener. Saya jawab, kamu nggak sakit hati. Enggak lah Pak, kan buat bahan kami pelajari ini masalah apa buat customer atau apa. Bahasa marketing lah. Saya jawab, mohon maaf, saya Muslim. Di dalam syariat Islam, asuransi itu haram, Mas. Apa Pak alasannya? Itu riba. Dasar ya Anda, itu aspal yang Anda injek riba tuh, katanya dia. Loh katanya Anda pengen tahu, saya jawab kok marah. Langsung ditutup, dia ngamuk. Ya, habitnya dia, Mas. Dia mendustakan luar biasa dari Islam. Kenapa kok dia sampai mendustakan? Bitaqwaha. Karena memang hari-harinya dia apa? Maksiat, rusak, Mas. Ini orang hina ini nggak ada mulia-mulianya ini orang seperti ini. Makanya kita dalam Islam dilarang bergaul sama orang begini. Jangan duduk Anda sama orang, kebauan kamu. Saya pernah sholat di Masjid Haram, di terasnya gitu, penuh. Sholat di teras, Mas, duduk. Nggak lama datang orang Bangladesh, bawa kresek begitu. Duduk, udah baunya udah nyengat kemana-mana, Mas. Itu la haula wala quwata illa billah. Kreseknya itu udah dilalet hijau, Mas. Dalam hati saya, mimpi apa semalam jauh-jauh ke sini kena dapat orang kayak begini. Tapi dia astagfirullahaladzim. Dia nggak ngerasa, Mas. Begitulah pelaku maksiat itu, Mas. Dia nggak ngerasa. Tidak. Kalau Anda tegur, marah dia. Jadi indah ayat ini. Kadzabat Tsamudu bitaqwaha. Kaum Tsamud itu menolak hukum Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ya karena memang selama ini maksiat. Ya. Inilah manusia yang hina. Akhirnya Allah pun akan menghancurkan mereka. Lalu Allah bilang, idzin ba'atsa asqaha. Muncullah orang yang paling buruk dari mereka. Oh ternyata orang-orang yang hina ini korban dari sebuah provokasi seseorang. Kenapa kaum Tsamud itu diadab sama Allah? Padahal dulu kaum Tsamud itu orang yang baik-baik aja.
Lalu mereka apa yang terjadi? Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Nabi Hud mengatakan kepada mereka, Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, ini onta karunia Allah kepada kalian. Onta ini sebagai sumber rezekimu. Susu dari onta ini bisa menghidupi kamu sekota. Kenapa? Karena onta ini Allah yang menurunkan dari langit. Susu onta ini bisa menghidupi kamu sekota. Jadi kamu sekota ini nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang nggak sehat. Sehat semua kamu karena minum susu onta. Muncul provokator. Itu susunya. Lah kalau dagingnya, oh setan lu, kan gitu kan Mas. Itu susunya, wah dagingnya lebih keren lagi Mas. Yuk kita sembelih yuk. Karena Nabi Saleh mengatakan jangan. Ah dia aja tuh. Sok ini, macam-macam lah tuduhannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Akhirnya Nabi Saleh pun gak didengar, gak ditaati. Ontaknya pun akhirnya mereka sembelih. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Akhirnya Allah turunkan adab buat mereka. Fasawwaha. Selesailah yang namanya kaum Tsamud. Sudah tak ada lagi namanya jejak kaum Tsamud. Yang ada hanya kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sudah tidak ada mereka. Kenapa? Dihabiskan, diadab semua sekota sama Allah. Wala yakhafu uqbaha. Dia adalah tipe manusia yang tidak takut akibat buruk yang bakal dia peroleh. Demikianlah jamaah. Sebetulnya itu kata orang semut itu cuman satu, yang banyak temennya. Terkadang kita ini banyak diprovokasi orang. Setiap di antara kita ini mesti ada setannya. Setan ini yang ngajak Mas. Anda duduk. Adzan zuhur apa asar. Salat yuk. Aduh ntar aja bro. Lagi asik loh. Ntar aja kan masih waktunya panjang sholat. Makan dulu. Lapar nih. Habis makan. Selesai makan. Yuk ada aja 1001 macam lagu dan alasan. Ada 10 macam tarian untuk mengganggu Anda. Akhirnya sholat zuhurnya lewat. Pertama terakhir. Besok lusa besoknya lagi lewat. Siapa yang penyebabnya? Idzim ba'atha asqaha. Ada bajingan yang ada di sekitar Anda. Manusia yang paling buruk. Dia yang mempengaruhi, yang provokasi. Dalam segala hal. Dulu juga si Fulan tak kenal yang namanya rokok. Dulu si Fulan, ini cerita dulu. Dulu juga si Fulan tak kenal namanya narkoba, itu bentuknya apa ya nggak tahu Mas. Warnanya, bentuknya nggak ngerti. Sekarang belinya di mana tahu. Model macam-macam dan fungsinya tahu. Siapa penyebabnya? Idzim ba'atha asqaha. Ada yang paling asqa yang bikin Anda demikian. Dulu dia sosok suami yang soleh. Akhirnya idzim ba'atha asqaha. Akhirnya menjadikan dia suami yang binal. Begitu pula dulu dia seorang istri yang solihah. Idzim ba'atha asqaha. Akhirnya jadi istri yang binal. Begitu seterusnya jemaah. Jadi kesimpulannya, orang yang hina, dialah orang yang binasa. Dan kalau Anda melihat orang seperti itu, jauhi diri Anda, keseharian Anda dari orang-orang seperti itu Mas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Kalau ada orang-orang jahil yang bermaksiat kepada Allah, jahil bukan orang bodoh beneran, bukan. Jahil di sini orang yang maksiat kepada Allah, jauh dari aturan Allah, salama. Ucapkan selamat, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Anda dituduh biasa, jangankan kita. Fa in kadzabuk faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau Anda didustakan, dicela, dihina, mereka menghinamu, mencelamu, wahai Muhammad, kamu rasul terakhir. Nuh rasul yang pertama dihina, apalagi kamu yang terakhir, kan gitu kan ya. Semua nabi dan rasul dihina, Mas. Artinya apa? Hiburan. Biasa. Jadi inilah Al-Quran. Memberikan gambaran garis sama kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di atasnya Allah sudah ngasih tahu. Allah sudah jelasin loh kepada Anda. Mana jalan menuju kemuliaan, ke surga. Mana jalan menuju kebinasaan, ke neraka. Itu dijelaskan. Jalan ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah jalan bahagia. Walaupun tidak disukai sama lingkungan Anda. Walaupun tidak disukai sama pertemanan Anda. Berita karyawan gak boleh sholat Jumat. Ini sudah cerita, udah lama Mas. Sejak saya mulai terjun di pengajian dakwah seperti ini. Sudah sering dikasih tahu karyawan. Saat kami gak boleh sholat Jumat. Tinggalin Mas. Gak usah kerja di situ. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Rezeki bukan di kantornya dia. Bukan di pabriknya dia. Rezeki di tangan siapa? Tangan Allah. Itu cerita lama Mas. Tinggalkan lingkungan Anda. Walaupun itu pekerjaan. Kalau memang itu bakal menjadikan kita ini hina di hadapan Allah. Ya. Islam jelas sekali kok. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang sabar, artinya sabar di sini apa? Dia komitmen di atas perintah Allah dan Rasulnya. Sabar, tangguh dalam meninggalkan semua larangan. Sabar, tidak mengeluh dalam semua ujian. Tak maksiat, innahu man yattaqi wa yasbir. Orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah. Sabar, ya tidak maksiat. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Ayat ini muncul di ayat terakhir dari surat Yusuf. Di ayat-ayat akhir dari surat Yusuf. Artinya apa? Kisah panjang lebar perjalanan Nabi Yusuf. Dibuang ke sumur. Ditemuin orang. Dijual. Masuk ke area kerajaan. Digoda sama sang putri. Kemudian malah dibalik kasusnya. Seolah-olah yang salah siapa? Nabi Yusufnya. Diputar balikkan, namanya penguasa. Kan begitu kan, dari zaman dulu sudah dibalik seolah-olah ini yang salah. Dipenjara karena sesuatu yang bukan perbuatan dia. Sebetulnya yang salah sang penguasa. Terus berjalan yang pada akhirnya terbongkar. Akhirnya Nabi Yusuf yang berkuasa di Mesir. Endingnya Allah bilang apa? Orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sabar dia tidak akan maksiat. Justru dialah yang sukses ujungnya. Pendekar itu akan melewati 1001 macam pukulan. Tapi dia bertahan Mas. Kayak itulah. Jangan sampai kita jadi kerupuk kampung Mas. Rame di depan, besok lusa sudah lembek Mas. Hina nanti. Inilah pelajaran yang indah. Pertahankan kehormatan kita, pertahankan kemuliaan kita, bukan dengan harta dan dunia, tapi dengan keimanan, ketakwaan kita. Rajin sholat berjamaah, sedekah, puasa.
tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itulah bentuk mempertahankan kemuliaan diri di hadapan Allah. Walaupun ujian pasti akan merintangi. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.